Sekarang beriktikaf di dalam masjid salat atas kurban Allah SWT. Kita melemah tadi kalau yang menang ya bulik kampung nih. Pas haul gudu danau nih malam Selasa. Jadi Sabtu sudah boleh. Masih di sana nih. Masuk bahal ini, jadi boleh. Sambungannya mana awal? Masalah dengki masih di awal lah. Ya masalah dengki halaman 65. Ya. Min aqwali salaf daripada perkataan ulama salafus saleh. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ini aulia imam kita di bidang fikih. Aqul nasi fid dunya rahatan wal alhasud wal ruqud. Di dunia ini yang paling jarang istirahat atau tidak tenang yaitu pendengki dan pendendam atau pembenci. Jadi oleh melihat kita ini ada katakan 7 orang atau dengki orang, maka hati kita itu oleh kada mau tenang, memikirkan orang terus ya. Jadi itu hidupnya kada mau tenang. Jadi mana hidup tenang, jangan ada di hati ini sifat dengkian, atau membenci orang ya. Anak kuning jaga ngalih, ingatan nang dibenci, ingatan baju kita bermusuh. Jadi bila ada orang yang bermusuh ya, hidupnya tu kada mau tenang atau mendengki orang. Yakin ada banyak berisi penyakit, komplikasi penyakit. Ada penyakit zahir itu asalnya juga penyakit batin. Jadi banyak pikiran ya gara-gara penyakit batin. Qala ba'dul 'arifin telah berkata sebagian ulama arifin oleh bukan wali-wali, ada 3 orang yang tidak dikabulkan doanya. Jadi oleh berdoa terus tetap tidak kabul. 3 orang ini ujar sebagian para wali kada akan dikabulkan doanya. Pertama, doanya pemakan riba. Orang riba ya. Misalnya mengutangi orang belanja biarnya riba juga ya. Jadi orang itu tidak akan dikabulkan doanya. Walaupun oleh doa itu ada 30 itu ada 3. Ini supaya kita berdoa itu kadang apa nih? Kenapa kada kabul doa pujar? Itu sebenarnya ada 3, ada kabul itu ulama. Pertama bisa di dunia dia kabulkan. Yang kedua dia bisa diganti dengan yang lain. Misalnya aulia anak berdoa supaya suki. Lewat tahun baru suki sudah suki lagi. Itu dia bisa diganti Tuhan. Dengan keselamatan ya. Misalnya kalau motor dia timbul tabrakan, tapi diganti Tuhan oleh dengan keselamatan. Itu kabul juga. Yang ketiga oleh itu bisa disimpankan di akhirat. Ya oleh di akhirat itu kita nih takajud banyak isi pahala. Soalnya pahala doa yang kita di dunia itu dijadikan Tuhan pahala. Ya oleh banyak menyesal kita aja kan ada kabul 2 semalam ya. Kalau begini oleh kata kabul di sini, ini oleh siksaan baginya. Kalau kita yang kabul 3 tadi itu bagus saja. Jadi orang pemakan riba ini kada kabul ini oleh bisa siksaan baginya. Yang kedua orang yang banyak omong. Mana yang banyak pandir mana?
Dimana dikurangi kita pandai yang kada penting. Karena kita kada kabul doa kita nih kebanyakan omong. Dimana yang kada berfaedah, nah dikurangi barang mana. Dan orang yang di hatinya ada rasa dendam atau hasad terhadap orang-orang Islam. Nah, di hati mana ada dengkilan orang. Kira mana ada hadis mana terakhir nah. Panjang bangli sampai jalan. Qala ulama telah berkata sebagian ulama ahli hikmah, ma raaitu zulman ashbaha bil mazlumin al hasid. Tidak ada aku melihat akan kezaliman yang menyerupai dengan yang dizalim daripada orang lahiri. Artinya mana lahir ini paling kenal keberapa besar kezaliman sudah dengkilan orang. Qala ba'du salaf al-hasadu amaludan bin usyallahu bihi bis-sama, yakni hasad dan iblis di Adam alaihissalam. Wa amalu jalbin usyallahu bihi bil ard, yakni hasad ibni Adam li akhi hatta qatalahu. Dengki itu adalah awal dosa yang dimaksiati akan Allah dengannya itu di langit. Gimana awal dosa di langit mana dengki juga. Ya, ini dengkinya iblis kepada Nabi Adam. Hiri mana Nabi Adam? Nabi Adam mau dia anom, nah disuruh siapa hiri? Hiri auliai. Padahal iblis itu sumpah Tuhan. Nah, banyak ahli ibadah hasil auliai iblis itu. Tapi Tuhan, nah dia menciptakan Nabi Adam, mana anom itu orangnya disuruh sujud ya hiri. Oleh karena kahirian itu mananya kada bersujud, nya merasa sombong pulang. Jadi awal-awal dengki adalah iblis sampai ini auliai. Jadi kita ini mana cucu anak Nabi cucu Adam nih, cucu Nabi Adam ini sampai ini dihiri oleh iblis. Ya hanya menggoda oleh hati-hati. Iblis ini menggoda kita supaya kita ini masuk neraka. Nah, ini asalnya dengki lawan Nabi Adam. Sehingga anak cucu Nabi Adam pun dimusuhinya sampai hari kiamat. Di mana kita ini mana kada kawa ada kawa lengah manai. Karena iblis itu selalu memantau dan mencari celah-celah supaya kita ini mana menggawi dosa. Jadi awal-awal dosa di langit adalah kedengkian iblis kepada Nabi Adam. Dan awal-awal dosa yang dimaksiati akan Allah dengan dia itu di bumi, yakni dengkinya Qabil terhadap Habil sehingga membunuh. Jadi mana dalam salah seorang mana dibunuh kan gara-gara hiri oleh sini hirinya itu kena oleh ada masalah kawin oleh saya kong tabung mas saya kong kurang jadi hiri Qabil sekalinya membunuh salah seorang. Innal mu'minina yaghbitu wa la yahsud wal munafiqu yahsudu wa la yaghbitu. Bahwasanya orang beriman itu gibtah. Gibtah itu mana iri, jadi dengki mau menurut, bukan iri dengki mau merusak. Apa kita lu? Ya gibtah itu mana iri tapi hendak menurut aja, bukan iri untuk merusak orang. Maksudnya nah itu kan dua mulai yang diturut itu, yang dihiri itu dua aja. Pertama mana orang alim yang mengamalkan ilmu, yang kedua mana orang kaya yang dermawan, itu mana disuruh menuruti. Misalnya aulia dermawan, nah jimal, apa ini punya subih jimal dermawan juga. Nah itu mana itu namanya gibtah teman. Gibtah itu iri hendak menurut, bukan iri hendak membunuh.
atau sarik atau mana tadi berbuat baik lah dulu maksudnya. maksudnya iri hendak menurut itu gibtah. Nah, jadi dua aja udah yang suruh. Pertama tadi orang alim yang mengamalkan ilmu, nah yang kedua orang kaya yang pemurah. Selain daripada itu, jangan mengiri orang. Iri nah hendak menurut tadi. Alhasil al-Qawid yang itu munafiqu yahsulu. Orang munafik itu orang beriman itu ini itu gibtah aja. Artinya nama menurut amun munafik itu hirib. Dimana bila ada mana di hati kita nih ada menghiri orang itu mana berarti ada sifat munafik. Maka munafik di mana di neraka terakhir. Ini neraka terakhir 7. Nah ada jahanam ada lagi itu sampai 7. Karena jahanam itu mana neraka yang paling atas. Tapi man di atas mana amun alahan mentabah mana halak yang bawah lagi. Nah, yang paling panas itu liain. Biasanya itu neraka hawiyah. Itu orang-orang munafik liain. Nah, juga munafik ini neraka yang paling di bawah. Nah, jadi orang munafik itu disahiri orang beriman. Nah, jangan Nabi kada mau hiri. Jadi bila ada mana sifat di hati kita ada hiri, nah capati mana dibuang mana Salaman. Di mana ada obat sopi api hiri mana sini ada nah ada bila itu insyaallah sini. Ada dua orang yang suruh gibtah, nah sudah ada orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang kaya yang pemurah. Qala al-Ghazali radhiyallahu anhu ma'asil qalbi kathiratun walakinna nahdhiruka al-'an thalatha min khamisil qalbi al-hasadu wa riya'u wal ujub. Maksiat hati ini banyak benar. Nah, kan tetapi sidin kami menakuti sekarang ini 3 aja dulu. Ini oleh penyakit yang paling kotor. 3 ini oleh air. Pertama hasad, nah dengki, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Nah, ada mulai. Di 3 ini disiden padahal banyak penyakit batin nih. Nah, cuma 3 ini yang paling nih. Biasa kita nih ibunya yang paling ganal mana? Hasad, riya itu mana? Kena beramal karena orang. Nah, ujub itu mana beramal ingat lawan diri seorang aja. Nah, itu mana bisa ujub. Itu kayaknya ada mana pembahasan. Tapi untuk sekarang kita masalah hasad dulu. Hasad itu menimbulkan 5 macam. Nah, ini mana akibat hasad. Nah, kita tambah isi keterangannya. 5 penting mana penyakitnya hasad ini. Amal kita mana gimana tahu. Nah, insyaallah mana kita ada hakun hasad. Tahu mana sudah akibatnya. Pertama bisa menghancurkan amal. Misalnya iman beramal puluhan tahun sudah. Beramal mana banyak sembahyang, puasa, misalnya umrah. Nah, banyak amalan iman macam-macam. Puluhan tahun 20 tetapi mana yang kita hasad hancur amal tadi ya Nabi iyyakumal hasada bainal hasada yaqulu hasanati kama tamannaru hatta wal ushba. Hindarilah olehmu rasa dengki atau hasud sebab ia dapat membinasakan segala kebaikan. Tidak bedanya seperti api melahap kayu bakar atau rumput. Nah, ini ada komentar tadi mana? Banyak mana iman bisa banyak mengatam. Sekalinya boleh membawa ke karung mana? Sekalinya pergi ke rumah, pas bedanya habis. Sekalinya karungnya putus. Ya udah sama dia kira kita ini banyak beramal, tapi kita ini hasad dengkinan orang. Jadi mana amal kita habis kehilangan. Jadi mana yang kita ingat begini mana insyaallah kita mana
kadang mah hasad kan orang. Dari mana orang sogi kayak mana itu rezekinya. Yang kedua kita bisa memperbuat kemaksiatan dan kejahatan. Apalagi mana yang membunuh. Nah, kita pembunuh siapa yang bikin aja nih. Bisa memperamaya kamu nih saja. Allah. Tidak ada matinya. Yang ketiga, ta'wiyuhan dan duka cita yang tidak berfaedah. Daripada banyak orang tadi kita nokal kendaraan sarik. Nah, oleh ai bukan nokal motor masuk rumah sakit. Nah, sekali nokal motor nokal rumah pulang pas mati lagi. Yang di rumah sakit tadi. Itulah duka cita terus gara-gara dengki orang. Jadi yang keempat, buta mata hati. Ya oleh ai kayak Kabil tuh sampai membunuh. Kena ada oleh ini kisah Kabil sih nah. Tak panjang bagi saya oleh ini. Yang kelima, ditegah dari yang dicita-citakan. Artinya mana anu cita-cita jatuh pada mau kabul. Nah, itu mana ditegah sudah. Gara kita dengkilan orang. Nah, yang kesembilan, dosa dengki ini sangat besar karena seakan-akan mengatakan Tuhan salah salahkan. Nah, sama dia mengatakan Tuhan salah julung. Saga saja ulian so gitu aku jadi. Kita kayak itu sama jago semen oleh. Nah, ini ada kisah udah. Kisah anu nih. Nah, tidak ada macam oleh. Kisah anu oleh. Kisah Kabil. Nah, kisah Kabil mengenai membunuh Habil. Nah, si mana? Jadi mana kisahnya bahwa Habil sengaja memilih kibas atau kambing terbagus. Ini mas sebelum terjadinya pembunuhan nih. Di mana disuruh berkorban. Nah, kalau Habil ini benar bagus orangnya. Dia kambing itu orang terbagus dan dirahasiakannya dalam hatinya menghadap ridha Allah saja, mengharap ridha Allah. Sementara Kabil memilih gandum yang paling buruk untuk dibuat kurban. Nah, dia berdasarkan di mana yang lain-lain. Jadi disuruh berkurban, si Habil ini bagus menaik. Dari kambing itu dipilih yang paling bagus dan ini ikhlas. Nah, ada si Kabil ini menaik berkurban mencari gandum yang paling buruk dibuat di kurban. Nah, lalu kedua orang tersebut meletakkan korbannya masing-masing di atas sebuah bukit di mana nih di gunung. Nah. Dan Nabi Adam memanjatkan doa, maka tidak lama sudah berdoa, api turun dari langit langsung menyantap korban Habil. Di mana hari itu mana tanda korban diterima, turun api mana? Nah, jadi turun api langsung memakan kambing tadi. Sedang korban punya Kabil tetap utuh tidak di lehernya. Di mana pun Kabil tadi kan diterima, maka dengan demikian marah Kabil, salik pada Kabil. Nah, ia mendendam rasa hasut terhadap saudaranya sampai Nabi Adam datang ke Makkah dengan tujuan ziarah ke Ka'bah. Tadi mana Abah tolak ke Makkah? Nah, pas di situ mana ada kesempatan Kabil hendak membunuh Habil. Pada saat itulah Kabil melampiaskan dendam amarahnya. Ia menuju ke tempat Habil yang berada di tengah-tengah dombanya. Sahut Kabil, nah, sungguh aku pasti membunuhmu. Nah, ikan pembunuh aja Kabil.
Jawab Habil, nah kenapa? Karena mereka membunuh Onja Habil. Karena korbanmu diterima, sedangkan korbanku ditolak. Engkau hendak menyunting saudaraku, putri yang cantik jelita. Nah, sedangkan aku harus mendampingkan dengan saudaramu, wanita yang buruk rupa. Nah, dapatnya mana? Situ juga hirinya. Ini pertama tadi mana hirinya? Korbannya diterima. Nah, korbannya kada. Korban si Habil terima. Nah, impah itu mana? Bini Kabil apa bini Habil di mana tabungas. Nah, di sarik ya Habil. Kabil sarik daun Habil. Nah, salah mana? Muhammad bin Ishaq menyatakan dalam kitab bahwasanya Nabi Adam telah bergaul bersetubuh dengan Nabi dengan Siti Hawa sebelum di surga. Ada riwayat lain mana? Jadi bawa mana si Ikrimah tadi karena mana waktu nih maulah anak namanya di surga. Nah, jadi bawa sejarah. Cuma ini mana dua benar riwayatnya. Ada yang madahkan mana di dunia juga. Ajiban aulia dua buting. Jadi aja selama di surga, nah Hawa itu, ibu Hawa itu mengandung Kabil lawan Ikrimah tadi. Mereka kadang merasa payah, artinya hamilnya itu ringan dan tidak pernah merasakan sakit ketika melahirkan. Nah, bahkan darah biladah habis melahirkan pun mereka kada kelihatan. Kemudian pada periode berikutnya, nah ketika Nabi Adam turun ke bumi, lalu menaik baulah Habil, nah turun dari surga dah. Ia memperoleh makanan dan ia merasa payah. Nah, jadi waktu melahirkan si Habil tadi mana? Nah susah payah serta terlihat mengeluarkan darah wiladah. Nah, disitulah mana ada syariat perkawinan dan sanak badan sanak oleh ayah. Nah, cuman besilang leman. Tadi mana nak Habil lawan Ikrimah, nah badang sanak kambar naik. Kalau Habil lawan Labudra namanya itu nah. Itu mana badang sanak juga. Kalau sini mana kan Liyudha jar, padahal Labudra aja kita mendengar itu lah. Jadi man dihurufakan. Nah, jadi kalau Habil itu harus kawin lawan sanak Habil. Habil kawin lawan sanak Qabil. Padahal ya sama pada sanak juga. Cuma kada nih ang kada boleh itu kawin pada sanak kambar atau umbai lahir. Nah, kalau Habil ini pada sanak juga, cuman kada kambar. Dan Nabi Adam itu lain. Nang bini itu beda lahir kambar, nang bini lelaki, bibi lelaki keluar. Dan Nabi Adam pun segera menyampaikan wahyu tersebut. Artinya datang sudah malai puja Tuhan dijodohkan Kabil lawan ading lawan saudara Habil. Nah, Habil lawan saudara Kabil. Sekali mana ya aku naik si Habil tapi Kabil sarik. Ya disitulah terjadinya pembunuhan. Amun anak cucu anak cucu Nabi Adam mungkin aja 40.000 ya. Nah, hanya meninggal Nabi Adam setelah menemui anak cucu 40.000 jumlahnya. Nah, imbah itu lihat imbah membunuh itu ada riwayat macam-macam. Nah, jadi Kabil itu imbah membunuh Habil, awak Kabil itu hirap ya. Nah, pas datang Nabi Adam, nah mana Habil. Nah, Allah oleh takutan naik. Nah, cuma jangan ini dibunuh hikam jajah Nabi Adam. Abok dia Nabi Adam apa hikam itu hilang. Nah, ada oleh yang madahkan pulang si Kabil ini lari, imbah modok Kabil ini lari ke Aden atau Yaman ya. Di situ lah ya iblis, nah mengiringi Kabil.
Lalu alihnya mana menggoda pulang. Kamu tahu lah jalan kabil itu diterima korbannya karena ia menyembah api. Nah, pas katanya aulia kabil menyembah api pulang. Di situ ada aulia kabil nih mabuk-mabuk, maksiat macam-macam, berzina. Nah, kalau aulia dibinasakan dan beserta orang-orang yang maksiat dengan banjir bandang. Allah. Ya, saudara. Dawan dua auliai, siapa membunuh orang, ada di Nabi, la taqulu sunjuman illa wa ala qabil kiflun min dawiha bait awal man sannal qatla. Tiada seorang membunuh secara aniaya kecuali pada Qabil bagian darahnya ia terkena siksanya, sebab dialah yang pertama pelaku pembunuhan. Jadi aulia bila ada orang bunuh, nah Qabil dapat juga dosanya. Jadi aulia Qabil ini dosa dikirimi orang terus. Bila ada pembunuhan Qabil dapat dosa. Bagiannya sakit Qabil di neraka. Setiap ada pembunuhan Qabil dapat dosa. Disiksa terus Qabil nih. Ya terus saudara. Sedikit lagi mana? Penyebab hasad. Nah, apa sebabnya dia supaya kita kalau menjauhi? Jadi mana sebabnya? Dahulu kita mewangi. Pertama mengenai permusuhan dan kebencian. Nah, rasa ada uliai sarik kita dahulu bisa. Nah, anu benci ada, imbah itu nggak orang pulang, nukan mobil, begini sarik. Ada di dahulu oleh permusuhan dulunya. Nah. Atau yang kedua kemuliaan diri, ujung kita merasa berat diungguli orang lain. Hanya merasa mulia, dia ada yang lebih mulia. Nah, lalu hirinya. Yang ketiga adalah marah, ya sarik. Yang kayak Qabil tadi. Yang keempat adalah sombong. Yang lantai iblis itu kan sombong, isu-isu kita pun. Lalu ini akhiri pulang. Padahal iblis itu sudah Tuhan, ibadah banyak, ilmu banyak, disuruh Tuhan sujud lawan Nabi Adam. Nah, kada hafal sombong, itu hiri pulang mana? Jadi seorang hiri itu bisa sombong. Yang kelima bisa ujub. Yang keenam takut daripada kelumputan tujuan-tujuan yang diciptakannya dari dunia. Ujub itu apa? Ujub itu mana? Merasa heran lawan diri seorang. Takut daripada kelumputan tujuan yang dicita-citakannya dari dunia.